Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ahmad Rofial ini NIM G2311700050, mahasiswa Teknik Informatika, mata kuliah agama kali ini akan mempresentasikan emansipasi wanita dan kesetaraan gender dalam pandangan Islam. Dalam pandangan agama Islam, laki-laki dan perempuan itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama, tidak ada yang beda, dan tidak ada yang diperbedakan dalam urusan hak dan tanggung jawab. Hak politik perempuan dalam Islam memang sudah lama menjadi perdebatan. Perdebatan tidak hanya dalam wacana fikih Islam, tetapi juga dalam wacana agama-agama lain. Dalam Islam, perdebatan ini lebih dipicu oleh persoalan yang intinya berpangkal pertanyaan: apakah Islam memang memperkenalkan dan mengajarkan hak politik baik bagi kaum perempuan? Kita lanjut slide berikutnya. Dalam sejarah, kesetaraan gender, feminisme, dalam tradisi jahiliyah Arab, sudah banyak diketahui bahwa perempuan atau wanita diperlakukan dengan zolim. Sebagaimana kita ketahui, dalam masa pra-Islam, di kawasan Arab sana, wanita dianggap sebagai beban dan aib bagi kaum keluarga Arab jahiliyah. Karena mereka takut dan malu tidak akan mampu memberikan nafkah bagi keluarganya. Karena perempuan di sana dianggap lemah. Dalam feminisme Islam, setelah Islam datang, terjadilah perombakan terhadap pandangan stereotip perempuan yang telah beradab-adab menjadi tradisi suku Arab jahiliyah tersebut. Namun demikian, dalam konteks modernitas justru banyak kritikan yang ditujukan terhadap Islam, terutama yang menyoroti ajaran Islam yang secara pejoratif membedakan bagian hak waris antara lelaki dan perempuan. Sesungguhnya, dalam konteks wacana tentang kesetaraan gender, feminisme dan emansipasi wanita telah menjadi wacana sentral para pakar feminisme yang dimulai kajian atau pembahasan sejak zaman pra-Islam. Beberapa literatur kuno di kalangan bangsa Yunani maupun Romawi, masalah perbedaan peranan antara pria dan wanita sudah menjadi perhatian kaum filosof Eropa. Aristoteles dan Plato bisa dianggap sebagai tokoh yang mempunyai konteks tentang masalah diferensiasi manusia dipandang dari sudut perbedaan jenis kelaminnya. Dalam batas tertentu, perbedaan itu telah menimbulkan wacana dikotomis yang membedakan pria dan wanita. Dalam bahasa Indonesia, paling tidak ada dua istilah yang sering digunakan dalam menyebut perempuan, yaitu perempuan itu sendiri dan kata wanita. Sebenarnya tidak ada perbedaan fundamental antara kedua istilah tersebut. Sama halnya dengan dalam perspektif Al-Quran, dikisahkan bahwa memang ada perbedaan proses penciptaan antara Adam dan Hawa. Namun selanjutnya bahwa prinsip-prinsip dasar ajaran Al-Quran sesungguhnya tidak pernah membedakan secara dikotomis peranan pria dan wanita. Bahkan Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang berusaha menghargai wanita dalam posisi yang sejajar dengan pria. Peran perempuan dalam pendidikan Islam kali ini dalam konteks keindonesiaan juga, sebenarnya ulama perempuan dan
konsens yang mempunyai perhatian terhadap pendidikan bisa disebutkan misalnya di Kerajaan Aceh. Dalam konteks sejarah, paling tidak peran perempuan di bidang pendidikan telah dilakukan oleh istri Nabi Muhammad SAW. Seperti peranan Siti Aisyah radhiyallahu anha yang terkenal kecerdasannya dan jasanya dalam meriwayatkan beberapa hadis. Emansipasi perempuan di Indonesia juga ada. Bahkan tokoh emansipasi perempuan di Indonesia yaitu R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini. Menurut penelitian terakhir, beliau juga pernah nyantri pada ulama terkenal di Jawa Tengah, yang juga turut menginspirasi kesadarannya untuk memperjuangkan pendidikan bagi kaum perempuan. Di samping tentunya interaksi Kartini dengan teman-temannya di Belanda juga banyak. Kesimpulannya, kesetaraan gender dalam Islam sebenarnya telah diperjuangkan oleh para ulama untuk merealisasikan ajaran Islam berdasarkan semangat Al-Quran dan hadis. Perjuangan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan Islam juga telah dilaksanakan sejak zaman Rasulullah SAW hingga pada saat ini, yaitu era modern. Walaupun begitu, secara objektif dalam konteks sejarahnya, gerakan feminisme atau emansipasi wanita menjadi tren yang menggejala dan bukan hanya berkembang di barat, tetapi juga menggejala di kalangan aktivis muslim yang konses dengan gerakan gender, yang menuntut persamaan hak antara laki-laki dan perempuan itu sama dalam segala hal. Demikian presentasi emansipasi wanita dan kesetaraan gender. Saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.